Halo Lur, tak kasih info. Kali ini ada sebuah video dari mantan Muhyiddin. Dia mengatakan bahwa NU itu telah dibelokkan sejarahnya. Jadi orang Ba'alawi ini, Habib ini tidak merasa atau tidak membentuk NU, tiba-tiba dia kuasai, seolah-olah dia yang membentuk NU itu. Seperti apa videonya? Langsung aja kita saksikan. Ini yang paling parah, menemukan ada pembelokan sejarah tentang Nahdlatul Ulama. Tidak ada sosok yang terlibat dalam pembangunan atau penciptaan atau pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama lalu dimasukkan. Dan ini semakin parah lagi. Wah, akhirnya berbagai macam disiplin keilmuan dalam genetik dan lain-lain, akhirnya saya simpulkan, kok semua mereka sepakat bahwa Habaib ini bukan duriah Nabi. Klan Ba'alawi ini memang palsu, penyusup. Sampai terakhir saya bilang dari Nakobah Asrop yang ada di Mekah dan Madinah, di saat mau ada diskusi ilmiah tentang nasab Ba'alawi di UIN Semarang, itu Nakobah Asrop Mekah Madinah itu mau turun, mau datang ke Indonesia. Karena statement dari mereka sudah jauh-jauh hari membidik. Mereka tahu bahwa ini cuma aku-akuan saja, ya, cuma ngaku sepihak saja tanpa ada isbat pengakuan syahadah dari Nakobah Asrop Internasional yang benar-benar mencatat sebagai duriah Nabi. Mereka mengakui secara sepihak saja tanpa ada konfirmasi dan tidak disahkan dari pencatatan Nakobah Asrop Internasional yang sah. Karena Robitoh Alawiyah itu tidak ada kaitannya dengan Nakobah Asrop Internasional. Mumpung turun ke darun-darun di masalah nasab ini, orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad, dicari kebenarannya. Ya, ini bukan pembatalan nasab atau pembigaran nasab. Kita cari kebenaran. 12 tahun lihat pola tingkah mereka. Sekarang ini mereka ini mengumpulkan muhibin-muhibinnya yang banyak. Sayang sekali muhibin itu dari warga NU, dan sekarang warga NU dari Kiai Bagus sudah terpecah belah, ya kan? Karena kiai dan ulama kalah sponsornya sama oknum Habib-Habib yang bukan ahlul bait. Sekarang lihat mereka, haul sini, haul sana. Tujuannya apa? Mencari masa sebanyak-banyaknya. Kalau sudah masa banyak, nah, lihat saja nanti dia mendirikan partai, terjun ke politik, akhirnya pemerintahan itu dipegang siapa? Mereka sekarang lihat aja itu jejak hidupnya, belum jadi apa-apa ya, arogan sekali ya. Lucu-lucu, sudah jelas itu lucu, sudah jelas, ya kan? Membohongi kuburan, merubah kuburan para pahlawan, kuburan yang lama-lama dibinyayakan. Sejarah Nahdlatul Ulama juga dibelokkan. Loh, ini ada Gus yang katanya koar bilangnya orang NU, koar. Bitrufi itu guruku, gini-gini. Bitrufi bukan hanya gurumu sing iso gawe kowe murwat lan sugih ya Lutfi, tapi lihatlah apa yang terjadi. Matamu ya melek, kupingmu ya ora budek. Bila gurumu ora apa-apa, ora usah koar-koar. Kita ini ndak usah bela sana bela sini, meluruskan. Kita ambil jalan keluar. Kalau memang benar-benar kan yang salah-salahkan.
Ya jajan nanti, cekel omonganku. Mereka ini awalnya itu asma Allah dipakai bersolawatan untuk menarik muhibin. Tahu kan muhibin? Orang-orang yang cinta Nabi Muhammad dan keluarganya. Ini kalau sudah seluruh Indonesia ini jadi muhibin 90%. Maka apa salahnya kemudian mereka mendirikan partai? Dan apa yang terjadi? Hancur Indonesia. Makanya saudara-saudaraku, baik yang Islam mau tidak Islam warga negara Indonesia. Karena apa? Nabi Muhammad SAW adalah utusan untuk segenap umat, utusan untuk makhluk yang hidup di muka bumi. Jadi masalah nasab ini harus diluruskan. Siapa yang bilang begal nasab? Siapa bilang yang memutuskan nasab? Kita cari kebenarannya kok. Wis to, eling-eling iki, hati-hati tenan iki. Hancur Indonesia. Terutama warga NU. Ini kiai-kiai ini sama Gusnya ini ya, ada yang udah jelas-jelas habaib itu yang salah kok, kowar-kowar. Sleman sama Jogja pemangannya lain, tapi lah usah kowar-kowar lah. Ketok kono memang nyatanya ya bikin kuburan palsu, nyatanya membelokkan sejarah NU. Gembar-gembar cocotmu, gura-guruku. Ora gurumu tok iku sing iso gawe kowe morwat sugih lan sugih yen Lutfi bin Yahya, tapi aja ngono lah dangkemu. Ya kan itu Sleman saja sama Jogja beda pemahaman. Ini bukti kalau NU ini terbelah-belah, terpecah-pecah. Ya bebas kami melu kono melu kene terserah, tapi ingat gembar-gembor NKRI harga mati, cocok-cocokan tok. Aku kalau ora dadi apa-apa, wong biasa, wong bodoh aku, tapi duwe rasa. Mana aku karo negaraku, mana aku karo Islamku. Karo masalah NU aku iki mbok wong NU mbok ora ngerti aku. Aku melu NU yo dek kapan? Mama aku metu ya teko NU yang mlebu kapan ape metu. Tapi aku seneng karo kiai-kiai ulama NU seperti Mbah Hasyim Asy'ari, walaupun aku gak menangi uripe. Gus Dur, inilah Gus Dur. Gus Dur itu sampai sekarang masih presiden. Ya, Gus Dur itu bagi saya masih seorang presiden. Saya bermimpi kedua kali, sama-sama tak hadiah Fatihah. Gus Dur yang bertemu dengan saya. Malah yang sering saya kasih hadiah Fatihah itu Lutfi bin Yahya, tapi tidak ada kelenteknya apa-apa. Ini loh bukti kalau Gus Dur itu waliullah. Lutfi bagi saya pribadi itu waliullah. Wali kok golek masa, seakan-akan ini apa penguasa bikin kuburan diganti bin Yahya. Sejarah NU Mbah Hasyim Asy'ari diganti Hasyim bin Yahya. Mari kita sadar, kita selesaikan nasab ini. Dicari kebenarannya. Negara ini kan negara hukum, laporkan masing-masing wilayah-wilayah, laporkan ke kerana hukum. Jadi kita nanti jangan dibilang anarkis. Ya kan, ada itu kan yang Gus Jogja sama Gus Sleman aja yang berbeda pendapatan. Gus Sleman jelas-jelas membela NKRI dan NU dan masyarakat Indonesia. Yang Sleman, yang di Jogja itu loh, kowar-kowar guruku, iku ora gurumu tok, sing iso gawe kowe morwat lan sugih ya jen
Lutfi, tapi ya cuma ngono cangkemmu. Ini masalah serius. Bukan pembicaraan nasab atau pembatalan nasab. Mereka sendiri kayak mau membuka aibnya sendiri atau aib-aib itu kok. Lihat aja dari Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Asegaf, Novel terus Rizky siapa itu, banyak lagi kan itu. Ini orang yang saya dulu pernah idolakan, Lutfi bin Yahya. Udah ketahuan jelas. Ayo pokoknya nasab iki laporkan ke kerana hukum, selesaikan kepada kiai-kiai dan ulama-ulama NU yang betul NU masuk 100% menjaga marwah Mbah Hasyim Asy'ari. Selesaikan. Ya sudah kebilet kiai dan ulama yang kebilet jadi muhibin, ya saya sudah. Nggak ada orang yang membigal nasab atau yang memutuskan nasab. Kita cuma cari kebenarannya saja. Lihat saja, mereka itu oknum sudah mengumpulkan berapa banyak itu muhibin-muhibin yang tertipu, yang ini kalau nanti Habib itu mendirikan partai, tambah arogan itu mereka itu. Sekarang aja udah banyak oknum-oknum yang arogan. Semuanya warga negara Indonesia. Segera selesaikan secara hukum itu. Dia memang Ahlul Bait atau tidak, itu aja. Nggak ada yang bigal, nggak ada yang memutuskan nasab. Kita cari kebenaran saja. Itu aja kan.